Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Taufik di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada kesempatan kali ini nanti kita belajar bareng lagi lanjutan dari materi kemarin, itu tentang algoritma. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, langsung aja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Untuk pengetahuan, setelah dilakukan penggalian informasi dan diskusi, diharapkan siswa kelas 10 SMK 10 Rusat mampu menjelaskan konsep logika dengan baik. Kemudian mengurutkan prosedur fungsi-fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. Kemudian keterampilannya itu dengan mempelajari logika dan algoritma komputer, diharapkan siswa kelas 10 SMK 10 Rusat mampu menjelaskan fungsi dasar perintah pada sistem komputer dengan benar. Kemudian menerapkan penggunaan perintah berdasarkan fungsi dasar perintah pada sistem komputer sesuai dengan prosedur secara tepat. Kita lanjut. Nah, bagian alir atau yang dinamakan dengan flowchart ini bisa kalian simak baik-baik, kemudian bisa kalian catat. Nah, fungsi bagian alir itu, bagian alir merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendokumentasikan sebuah proses. Jadi bagian alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan sebuah proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Kemudian petunjuk untuk memecahkan masalah, runtutan langkah dari yang umum menuju ke yang khusus, atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagian alir. Kemudian pemrograman. Bagian alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Bagian alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan atau user interface aplikasi yang akan dibuat. Misal ini nanti kita buat aplikasi. Kemudian yang terakhir, mengkomunikasikan hal-hal prosedural. Kurang lebihnya seperti itu. Sebelum masuk kita ke contohnya, itu ada simbol bagian alir atau flowchart. Itu diantaranya banyak sekali. Bisa kalian catat baik-baik nanti. Jadi bagian alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses maupun output yang berbeda. Jadi berikut adalah berbagai simbol. Kita langsung masuk. Nah, ini simbol-simbolnya bisa kalian lihat, bisa kalian pahami. Silahkan bisa dicatat ya di buku catatan masing-masing. Ini saya jelaskan secara singkat aja ya. Jadi ada beberapa macam simbol di sini. Itu namanya ada, kemudian ini kegunaannya itu beda-beda. Jadi yang seperti ini itu yang namanya terminator, ini untuk mulai dan akhir. Kemudian yang kotak ini adalah dari proses. Kemudian yang seperti wajik ini adalah keputusan dan lain-lain, bisa dicatat. Kita lanjut. Ini juga ya. Kemudian ada penunjuk alir ya, jadi ada alirnya nanti. Kita langsung masuk ke contoh. Nah, di sini saya sudah kasih contoh sederhananya. Contoh algoritma ketika mandi secara umum. Ketika kalian mandi itu ngapain aja sih? Nah, di sini saya jelaskan algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan peralatan mandi, misalnya handuk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain. Kemudian setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi. Lepaskan baju, siramkan air ke seluruh tubuh anggota badan.
lepaskan baju, siramkan air ke seluruh anggota badan. Kemudian gunakan sabun, sampo, bilas dengan air, gosok gigi, gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh. Pakailah baju ganti, kemudian keluar dari kamar mandi. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi maka akan didapatkan subproses mandi sebagai berikut. Nah, di sini bisa dipahami ya. Nah, ini siapkan peralatan mandi, ini prosesnya, proses. Ini kalau yang secara umum atau secara gampang sekali ini. Ini siapkan peralatan mandi, simbolnya seperti ini. Kita coba lihat tadi simbolnya seperti ini. Jadi ini persiapan atau preparation. Bisa dipahami ya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, contoh algoritma ketika kita mau sarapan ini misalnya ya. Nah, pada pembahasan berikut, penjelasan terkait sarapan akan membantu memahami bagian alir penggunaan algoritma. Jadi yang pertama, lihatlah makanan pada meja tersedia atau tidak. Kemudian, jika tersedia, sarapan dapat dimulai. Jika tidak, ingin membuat atau membeli sarapan. Itu kan logikanya ya. Ada 3 logika. Jadi misal ada, itu kita bisa langsung sarapan. Kemudian kalau tidak ada, nah kita mau membuat atau kita mau membeli aja biar nggak repot. Kemudian yang terakhir, periksalah apakah tersedia bahan makanan jika kita ingin membuat ya, yang dapat dimasak jika ingin membuat sarapan. Kemudian hasil bagian alir dari algoritma di atas adalah sebagai berikut. Jadi ini kita bisa gambarkan. Kita mau makan itu udah ada sarapan apa belum? Kalau ada kita bisa langsung sarapan. Jika tidak kita bisa membuatnya terlebih dahulu atau kita bisa membelinya. Nah, ini sudah saya kasih gambaran sederhananya, kita simak. Nah, ini yang pertama itu kita periksa makanan, ini prosesnya kita periksa dulu. Kemudian sarapan itu tersedia atau tidak sih? Jika iya, kita bisa langsung sarapan. Kemudian jika sarapan itu memang tidak tersedia, kita bisa memasaknya terlebih dahulu. Kalau mau masak, kita lihat dulu bahan-bahannya sudah tersedia apa belum. Kalau sudah tersedia, kita bisa membuat sarapan. Kemudian kita bisa memakannya. Kemudian kalau kita tidak ingin masak, berarti kita beli sarapan. Oke, kita beli sarapan, kemudian kita bisa makan sarapan. Seperti itu ya, bisa dipahami, sangat mudah sekali. Nanti bisa kalian praktekin, kalian bisa coba cari contoh atau kalian membuat sebuah contoh dari penggunaan flowchart algoritma. Sementara itu dulu dari saya, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan kita yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.